ya. Mohon izin saya rekam ini pembelajaran kita pada pagi hari ini dan mohon izin Bapak ingin melakukan apa? Share screen ya. Kelihatan nggak? Lihat, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Tolong dibuka buku tugasnya untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, ini sistem peredaran darah bagian kedua. Kemarin bagian pertama tentang darah ya. Nah, bagian kedua ini kita akan bahas tentang pembuluh darah dan jantung ya, di mana pembuluh darah ini berfungsi untuk apa jalannya ya, jalannya darah kita. Kemudian jantung itu sebagai alat pompa agar darah itu punya tenaga untuk mengalir di sepanjang pembuluh darah. Ini kompetensi dasarnya. Ya. Silakan dibaca ya. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, nanti diharapkan kalian pertama bisa membandingkan, ya, membandingkan dua jenis pembuluh darah. Kita punya dua jenis pembuluh darah, ya, banyak ya pembuluh darah pada tubuh kita tuh banyak dan panjang sekali kalau disambung-sambungkan, ya. Tapi dari sekian banyak pembuluh darah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, nanti kamu harus bisa membandingkan perbedaan dari kedua jenis pembuluh darah ini. Kemudian bisa mendeskripsikan bagian-bagian jantung, ya, terutama jantung pada manusia. Yang ketiga, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis struktur pembuluh darah dan jantung kaitannya dengan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pembuluh darah. Ya. Ya. Kita memiliki jadi pembuluh darah yang ada pada tubuh kita itu sangat banyak, bahkan hampir seluruh tubuh kita itu ada pembuluh darahnya, ya. Mungkin hanya rambut dan kuku saja ya yang tidak ada atau tidak dialiri oleh pembuluh darah, ya. Dan kalau disambung-sambungkan pembuluh darah kita itu sangat panjang, ya, sangat panjang. Bahkan konon katanya kalau disambung-sambungkan pembuluh darah pada tubuh manusia itu bisa kemudian menghubungkan ya, mengelilingi ya bumi kita. Jadi sangat panjang, ya. Nah, dari sekian banyak pembuluh darah itu dapat digolongkan menjadi dua. Ada yang disebut arteri, pembuluh arteri, atau disebut juga pembuluh nadi, ya, dan pembuluh vena atau pembuluh balik, ya. Jangan sampai tertukar nih, ya. Dan kalian harus bisa membedakan, ya. Ini pembuluh arteri. Biasanya pembuluh arteri itu pembuluh darah yang mengalir ya dari jantung ke seluruh tubuh. Itu namanya pembuluh arteri, ya. Pembuluh arteri. Kemudian sebaliknya nanti pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jaringan atau dari sel-sel tubuh ke balik lagi ke jantung. Itu namanya pembuluh vena. Ya, jadi sekali lagi arteri ini pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Itu namanya arteri. Kemudian pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung, dari seluruh tubuh kembali ke jantung, itu namanya pembuluh vena atau pembuluh balik. Itu perbedaan perbedaan dasarnya, ya.
Nah, ini untuk perbedaan struktur dari pembuluh arteri. Pembuluh arteri itu pembuluh yang memiliki dinding yang tebal, ya, karena dia mengalirkan darah yang berasal dari jantung, sehingga memiliki tekanan yang kuat, sehingga pembuluh darahnya harus tebal dan elastis, ya. Kalau memiliki sifat sebaliknya misalkan tipis, kemudian tidak elastis, kaku gitu ya, itu bisa menyebabkan nanti pembuluh darah ini pecah, ya. Maka pembuluh darah arteri, karena dia pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan tenaga pompa dari jantung, maka dia harus tebal dan elastis, ya. Terdiri atas berapa ini 6 lapisan, ya, ada 6 lapisan. Ada yang berwarna ungu ini, ya, berwarna ungu ini adalah lapisan epitel atau endotel, ya, yang terdiri dari epitel pipih berlapis, pipih satu lapis, ya, fungsi untuk difusi. Kemudian ada yang berwarna coklat, ini adalah membran basal, ya. Kemudian berwarna hijau ini adalah jaringan elastis, ya, jaringan ikat. Nah, ini yang menyebabkan punya kekuatan, ya, tidak gampang pecah pembuluh arteri jaringan elastis. Kemudian yang nomor 4 yang ini yang berwarna pink ini, ya. Berwarna pink ini adalah jaringan otot polos, ya, jaringan otot polos yang membantu proses aliran darah, ya. Kemudian yang hijau ini jaringan elastis lagi, jadi punya 2 lapis jaringan elastis arteri, ya, sehingga sangat kuat. Kemudian yang nomor 6 adalah jaringan penghubung atau konektif. Nah, ini struktur dari pembuluh darah arteri yang relatif lebih tebal, ya, dibandingkan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Kemudian ini untuk vena, pembuluh darah vena, ya, memiliki lebih tipis, ya, lebih tipis. Ya, lebih tipis, ya, karena pembuluh darah vena itu tidak terlalu menerima tekanan yang kuat, ya, karena dia berasal dari aliran dari sel-sel tubuh untuk dibawa lagi menuju ke jantung vena, sehingga dengan dinding yang tidak begitu tebal, tidak setebal arteri, dia sudah cukup bisa menahan tekanannya. Ya, lapisannya nanti ada bagian-bagian dari pembuluh vena. Nah, ini istimewanya vena, di sini ada katup. Jadi di sepanjang pembuluh vena itu ada katup. Ya, katup ini berfungsi, katup atau klep, ya, fungsinya untuk menghindari, ya, pembuluh darah itu mengalir ke arah sebaliknya, ya, harusnya mengalir ke arah jantung. Kalau tidak ada katup-katup ini bisa jadi karena tekanannya lemah, pembuluh darahnya bisa mengalir lagi masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Ini tidak boleh terjadi, sehingga di sepanjang pembuluh vena itu ada katup yang banyak, ya. Beda dengan arteri. Kalau arteri itu katupnya tidak ada, hanya ada di pangkal, ya, dekat jantung. Ya, arteri hanya satu katup, yaitu di dekat jantung. Kemudian ada endotel, ya, epitel pipih satu lapis, ya, endotel. Kemudian ada membran basal yang berwarna coklat. Kemudian ada jaringan otot polos dan jaringan konektif, tidak ada jaringan elastis, ya, sehingga pembuluh vena ini dibandingkan dengan pembuluh arteri sifatnya kurang elastis. Itu, ya, perbedaan vena dengan arteri dari segi strukturnya, ya. Secara umum arteri sekali lagi lebih tebal karena memiliki banyak lapisan, ya. Kemudian vena itu dilengkapi dengan katup-katup, ya, di sepanjang pembuluh. Nah, ini perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena, ya. Pertama dari arah aliran darah, ya. Kalau arteri meninggalkan jantung, arah alirannya, ya. Kemudian kalau vena, arah aliran darahnya menuju ke jantung, ya, dari jaringan menuju ke jantung. Kalau arteri dari jantung ke seluruh tubuh atau jaringan. Kemudian yang perbedaan berikutnya letaknya, ya, letaknya kalau arteri ini ada di bagian dalam sehingga tidak terlihat dari luar, ya. Pembuluh darah arteri tidak terlihat dari luar karena letaknya di bagian dalam. Jadi kalau kalian melihat misalkan di pergelangan tangan ada pembuluh darah yang kadang berwarna biru itu, ya, itu bukan arteri, itu adalah vena, ya, karena arteri tidak terlihat, dia letaknya di sebelah dalam.
Kemudian vena. Vena ini letaknya di permukaan. Jadi terlihat yang berwarna kebiruan biasanya di leher, di pergelangan tangan ya. Itu bisa terlihat itu adalah pembuluh darah vena ya. Bahkan kalau pembuluh darah venanya mengalami kelainan misalkan varises ya. Yang varises di betis itu adalah vena ya, terlihat dari luar karena letaknya di permukaan. Kemudian perbedaan berikutnya adalah dinding pembuluh ya. Dinding pembuluh ini tadi arteri tebal dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan kurang elastis. Kemudian jumlah katup ya, tadi arteri hanya satu di pangkal dekat dengan jantung. Kalau vena banyak di sepanjang pembuluh, itu banyak katup-katup yang berfungsi mencegah darah mengalir balik. Kemudian perbedaan berikutnya denyutnya ya. Arteri itu denyutnya terasa walaupun letaknya di bagian dalam, tapi kalau diraba itu misalkan di pergelangan tangan ya, itu akan terasa denyutannya ya. Kenapa begitu? Ya karena tadi arteri itu mendapatkan tenaga langsung dari pompaan jantung ya. Itu. Vena walaupun letaknya di permukaan silakan dipegang ya. Vena misalkan di leher di mana ya, tidak terasa denyutannya. Kemudian perbedaan berikutnya kandungan zatnya ya, kandungan zatnya. Kalau arteri ya itu secara umum banyak mengandung oksigen ya, secara umum arteri itu banyak mengandung oksigen kecuali arteri yang menuju ke paru-paru atau arteri pulmonalis ya. Kalau arteri pulmonalis ini banyak mengandung karbon dioksida ya. Vena sebaliknya sebagian besar atau secara umum banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena yang berasal dari paru-paru ya, vena pulmonalis ini justru banyak mengandung oksigen ya. Jadi ingat nih ada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis yang memiliki kandungan berbeda dari vena atau arteri pada umumnya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Ya, untuk perbandingan arteri dan vena ya, salah satu kompetensi yang harus kamu kuasai. Nah, ini bagaimana hubungan arteri dan vena. Sebenarnya ada antara vena dengan arteri sebenarnya saling menyambung ya, saling menyambung ya. Seperti ini. Jadi ini ada pembuluh darah arteri yang berasal dari jantung, nanti darah dipompa masuk ke arteri ya. Sebenarnya arteri besar itu namanya aorta ya, ada arteri besar yang namanya aorta, nanti aorta bercabang-cabang membentuk arteri, kemudian arteri bercabang-cabang membentuk arteriol ya, kemudian arteriol bercabang-cabang membentuk ini kapiler ya. Kapiler itu adalah pembuluh arteri yang paling halus ya, paling kecil, dan dia berhubungan langsung dengan jaringan atau sel-sel tubuh kita ya. Dialah yang langsung mendistribusikan oksigen dan sari-sari makanan ke dalam sel-sel tubuh kita. Itu adalah kapiler ya, namanya pembuluh kapiler. Nah, nanti pembuluh kapiler akan berhubungan dengan apa? Dengan venula. Nah, ini jenis pembuluh vena yang sangat halus yang ada di jaringan tubuh. Ya, ini venula. Nanti beberapa venula bergabung menjadi satu membentuk vena, membentuk vena atau vein ini ya, vena. Kemudian nanti beberapa vena nanti bergabung menjadi satu menjadi vena cava atau vena besar. Jadi arteri dengan vena ini saling berhubungan. Jadi bukan pembuluh darah yang terpisah sebetulnya, ya, gitu. Cuman ketika dari jantung ke seluruh tubuh itu namanya arteri, tapi pembuluh darah yang dari jaringan tubuh ke jantung itu namanya vena, sudah disebut vena. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan tapi tetap mereka saling berhubungan. Nah, kemudian ada beberapa penyakit atau kelainan yang harus kamu ketahui dan waspadai ya, karena ini biasanya kalau zaman dulu mah ini banyak diderita oleh kalangan-kalangan yang sudah berusia lanjut, tapi sekarang ya dengan gaya hidup yang makin tidak baik ya, kurang bagus yang dilakukan oleh generasi muda, maka sekarang penyakit ini pun yaitu yang berupa pengerasan atau penyumbatan pembuluh darah banyak diderita juga oleh generasi muda. Ya ini yang disebut pengerasan atau penyumbatan pembuluh darah. Ya ini kalau
keadaan pembuluh darah yang halus nih ya, yang bagus ini seperti ini ya, bersih pembuluh darahnya ya, ini penampang lintang dari pembuluh darah kita bagus ya, tidak ada endapannya. Nah ini kalau kamu banyak mengkonsumsi kolesterol, banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bagus ya, nanti kolesterol, lemak itu bisa menyumbat, menumpuk di permukaan dalam dari pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah makin menyempit ya. Kalau pembuluh darah makin menyempit ya, penampangnya makin kecil, berarti tekanannya makin tinggi. Nah, ini yang menyebabkan nanti tekanan darah meningkat ya, dan bisa berakibat pada nanti pecahnya pembuluh darah. Ya, seperti itu. Jadi ini lihat ya, kondisi ini foto penampang pembuluh darah yang bagus, bersih. Ya, sedangkan ini yang sebelah kanan adalah foto penampang pembuluh darah yang sudah mulai terbentuk endapan. Ya, jadi tolong makanannya dijaga ya, jangan terlalu makan makanan yang berlemak ya, karena nanti akan bisa mengendap ya, karena makin tua nanti permukaan pembuluh darah itu makin kasar ya, makin kasar sehingga banyak zat-zat yang bisa nempel di pembuluh darah. Nanti pengerasan pada pembuluh darah itu ada dua jenis ya, ada yang disebut arteriosklerosis apabila pengerasan ini disebabkan karena endapan zat kapur ya, arterio. Kemudian ada aterosklerosis apabila pengerasannya ini disebabkan adanya endapan zat lemak ya. Jadi dua zat ini yang bisa menyebabkan plak atau endapan ya, plak atau endapan pada pembuluh darah. Kemudian kita masuk ke jantung ya. Jantung ini adalah fungsinya adalah memompa darah ya, memompa darah agar darah dapat mengalir ya, mengalir dari jantung kemudian menuju ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsi dari jantung. Nah, jantung itu memiliki struktur ya, memiliki bagian-bagian, antara lain ada ruang ya, ada ruang-ruang jantung, kemudian ada katup atau klep atau valvula, kemudian ada pembuluh darah. Untuk jantung, ya, untuk ruang jantung ada 4 ya, ada atrium sinister atau waktu SMP mungkin dikenal dengan serambi kiri ya. Atrium itu serambi ya, sinister itu kiri. Kemudian ada atrium dexter, serambi kanan. Kemudian ada ventricle atau bilik ya, ada ventricle sinister, bilik kiri, dan ada ventricle dexter, bilik kanan. Kemudian katup ya, katup ada beberapa jenis katup pada jantung. Ada katup semilunaris, ini biasanya katup yang ada pada pangkal aorta atau pangkal arteri ya, namanya katup semilunaris. Kemudian ada katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Ini dua katup ini terdapat pada batas antara serambi dan bilik ya, serambi dan bilik. Kalau tricuspidalis itu terdapat di antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian kalau bicuspidalis ini antara serambi kiri dan bilik kiri ya. Kemudian pembuluh, ada beberapa pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung, antara lain ada aorta atau arteri besar ya. Kemudian ada arteri pulmonalis ya, ini dari bilik kanan nanti ya, keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Pulmo itu paru-paru. Kemudian ada vena pulmonalis, ini vena yang berasal mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke jantung lagi ya. Pulmo itu paru-paru. Berarti kalau vena, berarti itu vena yang berasal dari paru-paru. Kemudian ada vena cava. Vena cava itu vena besar ya. Vena besar, ada yang superior, artinya vena ini berasal dari tubuh bagian atas, misalkan dari otak ya. Kemudian ada vena cava inferior ya, vena cava yang membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah ya. Dan vena cava ini nanti akan masuk ke serambi kanan ya, serambi kanan itu ini berisi darah yang banyak karbon dioksidanya karena dari seluruh tubuh seperti itu. Nah, ini
struktur jantung kita, ya, struktur jantung kita yang berwarna biru ini yang atau ini ini sebelah kanan ya. Ini artinya biru itu banyak karbon dioksidanya, ya, banyak karbon dioksidanya. Ini ada vena cava, ini namanya vena cava superior, ya, masuk. Ini membawa darah dari tubuh bagian atas. Kemudian ada vena cava inferior. Ini membawa darah dari tubuh bagian bawah. Ya, pembuluh darah ini keduanya bermuara atau masuk ke serambi kanan. Ini serambi kanan ya. Ini serambi kanan, masuk ke serambi kanan, kemudian dipompa ke bilik kanan. Ini ada katup yang namanya valvula tricuspidalis ya, ini kemudian masuk ke serambi kanan, dipompa ini keluar ya. Ini keluar akan dipompa ke paru-paru ya. Ini ada bercabang dua, ini arteri pulmonalis bercabang dua nanti ya, ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri ya. Nanti kandungan karbon dioksida yang ada di arteri pulmonalis ini nanti akan ditukar di paru-paru, akan didifusikan, diganti dengan oksigen ya. Kemudian dari paru-paru nanti darah yang sudah ditukar karbon dioksidanya dengan oksigen akan dimasukkan lagi ke arteri ini. Ini adalah arteri vena, ini vena pulmonalis ya, ini ya, pulmonary vein, vena pulmonalis masuk ke serambi kiri ya, masuk ke serambi kiri ya. Kemudian di serambi kiri masuk dipompa ke bilik kiri melewati valvula bicuspidalis ini ya, gitu. Valvula bicuspidalis, dan bilik kiri ini memiliki, lihat, dia memiliki otot-otot yang lebih tebal karena dia memiliki daya pompa yang lebih kuat ya dibandingkan dengan bilik kanan, karena dia bertanggung jawab memompa darah ke seluruh tubuh ya. Kemudian di sini ada klep ya, ini klep yang ada di pangkal aorta arteri ya, namanya klep semilunaris. Dipompalah ke seluruh tubuh, ke aorta, nanti aorta bercabang-cabang ini ya, menjadi arteri, arteri bercabang-cabang arteriol, arteriol bercabang-cabang menjadi kapilarias, seterusnya menuju ke seluruh tubuh, kemudian masuk lagi dari seluruh tubuh masuk lagi ke serambi serambi kanan lewat vena cava superior dan vena cava inferior, seperti itu ya. Ini struktur jantung dengan fungsinya harus betul-betul kalian pahami dengan baik. Tuh. Kemudian, nah ini kerja jantung. Bagaimana kerja jantung kita? Terdiri dari dua fase ya. Jantung kita bekerja memompa darah ke seluruh tubuh melalui dua fase yang terjadi secara bergantian. Ada fase diastol, ya, fase diastol, dan nanti satu lagi fase sistol. Fase diastol sering disebut sebagai fase jantung yang sedang istirahat ya, di mana seluruh otot-otot jantung itu berelaksasi ya, berelaksasi. Ini kejadiannya atau prosesnya hanya berapa? 0,4 detik ya, 0,4 detik jantung istirahat, otot-ototnya berelaksasi ya, sehingga darah nanti bisa masuk mengisi ruang-ruang jantung. Jadi ini lewat vena cava inferior superior maupun lewat vena pulmonalis ini ya, ini darah masuk memenuhi ruang jantung ya. Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri, semuanya penuh dengan darah. Itu fase diastol. Ya, ini ya, jantung, otot-ototnya berelaksasi ya, semua katupnya terbuka. Kemudian fase yang kedua, fase sistol atau dikatakan fase jantung memompa ya. Ini fase sistol ya, atrium berkontraksi ya, atrium yang tadi sudah penuh dengan darah ini berkontraksi, artinya berkontraksi, jantung itu menguncup ya, atrium menguncup sehingga nanti darah dipompa dari atrium atau serambi ke ventricle, baik yang kanan maupun yang kiri gitu ya. Ini kejadiannya hanya 0,1 detik cepat ya. Kemudian 0,3 detik berikutnya ini ya, ini ventricle yang gantian berkontraksi dengan kuat sehingga darah keluar
ya keluar lewat aorta maupun lewat arteri pulmonalis yang menuju ke paru-paru. Ya, kemudian ventrikel berkontraksi memompa darah keluar dari jantung melewati aorta maupun arteri pulmonalis. Ya, dan ini yang tergambar ketika kamu mengukur tensi darah. Biasanya ada angka ya dihasilkan ketika mengukur tensi darah, ada angka yang dihasilkan misalkan 120 per 80 milimeter air raksa gitu ya, milimeter Hg. Nah, angka yang di atas 120 misalkan ya, itu menunjukkan besarnya tekanan sistol, harus lebih besar. Sistol itu tekanannya lebih besar ya. Kemudian angka yang di bawah per 80 itu menunjukkan besarnya angka diastol. Ketika jantung itu berelaksasi, darah masuk ke seluruh ruang-ruang jantung itu ditunjukkan oleh angka yang ada di bawah ya. 120 per 80 sekali lagi 120 itu menunjukkan tekanan sistol, besarnya tekanan sistol harus lebih besar dibandingkan dengan tekanan diastol yang ada di angka yang ada di bagian bawah 80 mm Hg. Nah, ini ya ketika ya, ini yang kedua tadi ya, atrium berkontraksi, darah masuk ke ventrikel, darah masuk dari ventrikel ke bilik. Kemudian yang ketiga, gantian ventrikel, bilik berkontraksi sehingga darah dengan kuat terpompa keluar dari jantung lewat arteri pulmonalis maupun aorta. Nah, ini ada beberapa kelainan jantung yang cukup populer, yaitu jantung koroner ya, yang merupakan sebelum terjadinya COVID, ya, ini merupakan penyakit yang nomor 1 pembunuh, ya, yang menyebabkan kematian itu nomor 1 adalah jantung koroner, ya. Ya, jantung koroner itu adalah penyakit di mana terjadi penyumbatan pembuluh pada arteri koronaria, ya. Pada arteri koronaria. Kita punya 2 arteri koronaria, ada yang kanan, ada yang kiri. Ya, apabila salah satu dari keduanya mengalami penyumbatan, bahkan pecah, ya, maka nanti menyebabkan otot-otot jantung itu tidak mendapatkan suplai makanan dan oksigen sehingga kerjanya terganggu. Ya, kalau jantung otot-ototnya sudah tidak mendapatkan suplai oksigen dan makanan, berarti tidak ada energi dan ototnya akan berhenti bekerja. Nah, itu yang terjadi pada jantung koroner. Ya, penyumbatannya bisa tadi disebabkan ada endapan lemak atau endapan zat kapur. Ya. Kemudian ada beberapa kelainan penyakit pada pembuluh darah jantung yang lainnya. Yang lain ada tadi ya aterosklerosis, kemudian ada arteriosklerosis ya. Ini pengerasan pada pembuluh darah. Ya, kalau atero tadi oleh zat lemak, kalau arterio oleh zat kapur. Kemudian ada pelebaran pembuluh darah ya, atau sebut varises, terus ada tekanan darah tinggi ya. Ketika sudah mengalami endapan pada pembuluh darahnya, biasanya akan mengalami hipertensi sehingga ini saling berhubungan, saling berkaitan ya. Kemudian ada hipotensi, hipotensi berarti sebaliknya dari hipo itu rendah, berarti tekanan darah rendah biasanya disebabkan oleh adanya kelemahan pada jantung ya. Kemudian ada trombus dan embolus. Ini adanya zat-zat yang menyebabkan aliran darah terhambat ya. Trombus itu biasanya karena ada zat-zat hasil pembekuan darah dalam pembuluh darah. Ini juga membahayakan. Kalau embolus biasanya zat apa ya? Misalkan ada gelembung udara dalam pembuluh darah, embolus ya. Makanya ketika disuntik biasanya dokter akan memastikan bahwa dalam jarum suntiknya tidak ada udara lagi, dikeluarkan sedikit cairannya. Itu karena bisa menyebabkan embolus ya. Kemudian jantung koroner ya sebagai penyakit pembunuh nomor 1 ya sebelum COVID. Dan stroke ya, stroke sebenarnya mirip dengan jantung koroner, cuma lokasinya berbeda. Kalau stroke itu pecahnya pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Ya, itu nanti menyebabkan stroke atau biasanya ditandai dengan gerakan-gerakan tubuh yang asimetris antara kanan dan kiri. Itu ya, terima kasih.
Saya kira materi kita cukup. Ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk materi kita hari ini, jantung dan pembuluh darah. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya, Alfat ya. Terima kasih. Yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Muhammad Riza, cukup ya. Nabila, siapa ini? Nabila Andini, cukup? Cukup, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap esensi materinya dan dibuat resumenya, jangan lupa ya. Kemudian nanti diupload lewat GCR. Ya.